Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan risiko. Komponen manajemen risiko terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan proses. Prinsip merupakan acuan utama yang menjadi panduan dalam pelaksanaan manajemen risiko di seluruh area organisasi. Kerangka kerja merupakan landasan dan pengaturan organisasi untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi. Sementara proses manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan manajemen risiko yang menangani risiko satu persatu atau individual risk dan secara berkelompok sesuai dengan jenis sasaran yang terpengaruh. Dengan demikian, maka proses manajemen risiko menjadi inti dari keseluruhan manajemen risiko. Secara sederhana, proses manajemen risiko perusahaan terdiri dari beberapa langkah berikut. 1. Memahami sasaran dan konteks risiko. Merupakan ancaman dan peluang sebagai manifestasi dari ketidakpastian dalam pencapaian sasaran. Ketidakpastian ini timbul karena konteks atau lingkungan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran, baik lingkungan di luar maupun di dalam organisasi, senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami sasaran yang efektif dan konteks lingkungan yang dihadapi dalam upaya pencapaiannya. 2. Identifikasi risiko. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sepanjang proses pencapaian sasaran, baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi, dan mempunyai konsekuensi terhadap sasaran di atas. Konsekuensi ini dapat bersifat positif atau negatif. Proses identifikasi ini haruslah cukup komprehensif mencakup semua konteks dan proses bisnis terkait pencapaian sasaran. 3. Analisis risiko. Pada tahapan ini mulai diperkirakan tingkat kemungkinan terjadinya dan berapa besar dampaknya semua risiko yang telah teridentifikasi. Selain itu, diperiksa pula apakah pada risiko-risiko yang ditemukan telah terdapat pengendalian dan apakah efektif. Sesuai dengan prinsip Pareto yaitu 20% dari jumlah tetapi mempunyai dampak 80% dari keseluruhan. Hanya risiko yang masuk kategori Pareto inilah yang akan kita teruskan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. 4. Evaluasi risiko. Proses evaluasi ini adalah proses memilah mana risiko yang akan dilakukan perlakuan risiko dan mana yang tidak akan dilakukan perlakuan risiko. Setelah itu dilakukan urutan prioritas perlakuan risiko dari risiko-risiko yang masuk ke dalam kategori Pareto ini. 5. Perlakuan risiko. Sesuai dengan urutan hasil evaluasi risiko, maka akan dilakukan perlakuan risiko masing-masing sesuai kebutuhannya. Ada 5 opsi perlakuan risiko yaitu: pertama, menghindari artinya tidak melakukan kegiatan yang beresiko. Kedua, menerima artinya tidak melakukan apapun untuk menangani risiko tersebut. Ketiga, berbagi risiko artinya melakukan perlakuan risiko dengan melimpahkan sebagian risiko ke pihak lain. Keempat, melakukan mitigasi risiko negatif baik mitigasi kemungkinan ataupun mitigasi dampak atau kedua-duanya. Dan yang kelima merupakan eksploitasi risiko positif baik kemungkinan maupun dampaknya. Perlakuan risiko dimulai dengan pemilahan opsi risiko, penetapan sasaran, perlakuan risiko, perencanaan perlakuan risiko, analisis manfaat dan biaya, kemudian pelaksanaan rencana perlakuan risiko serta monitoring dan review. 6. Pelaporan risiko merupakan pelaporan keseluruhan proses dari butir 1 hingga butir 5 tahap demi tahap, untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.